Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aiman selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi PB Intli 2019-2020. Nah, kali ini saya akan memaparkan program kerja dan agenda dari Departemen Kominfo. Selamat menonton. Secara garis besar pemaparan kali ini akan membahas yang pertama struktural, kedua arahan kerja, ketiga analisa SWOT, keempat program kerja, dan yang terakhir adalah agenda. Untuk struktural, tahun ini Kominfo PBMT 2019-2020 dikepalai oleh saya sendiri, Aiman Muin dari Universitas Hasanuddin. Kemudian Kominfo ada dua divisi. Divisi pertama, divisi desain kreatif, dikepalai oleh Sarawinda Fauzia dari Universitas Bakri. Kemudian wakil kepala divisi desain kreatif yaitu Denny Dwi Yusinta dari Univ PGRI Adibuana. Divisi kedua yaitu divisi media dan jurnalistik, dikepalai oleh Rizky Marcella Triadi dari UPN Veteran Jawa Timur. Lanjut ke anggota masing-masing divisi, yaitu divisi pertama, divisi desain kreatif, ada Utari Cantika Azari dari Universitas Riau, Dea Izumi Salsabila dari Universitas Hasanuddin, Rizka Cahya Resvita dari Universitas Brawijaya, Alvina Fadila dari Institut Teknologi 10 November, Muhammad Firmansyah dari Universitas Hasanuddin, Ja'far Sabit Rabani dari Universitas Brawijaya, Muhammad Dafasidki dari UPN Veteran Jawa Timur, Yusril dari Universitas Hasanuddin. Lanjut ke divisi kedua yaitu divisi media dan jurnalistik. Yang pertama itu ada Yasminda Lingin Haifa dari Universitas Lambung Mangkurat, Alivia Herliana dari Universitas Trisakti, Nidia Aulia Nur Anissa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kinanti Aisyah dari Universitas Bela Bangsa. Untuk arahan kerja Kominfo PBMTLI 2019-2020 yaitu yang pertama sebagai pusat penyebaran informasi INTLI dan bertanggung jawab mengelola seluruh akun media komunikasi INTLI. Kedua, bertanggung jawab terhadap public image INTLI melalui media informasi. Yang ketiga, mengoptimalkan media informasi INTLI sebagai sarana meningkatkan eksistensi anggota. Yang keempat, membantu publikasi seluruh departemen-departemen dalam hal penyebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu mengawasi media informasi dan komunikasi INTLI regional agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengurus besar dan pengurus regional. Selanjutnya analisa SWOT, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Alhamdulillah tahun ini pengurus telah berpengalaman dan berkompeten di bidang Kominfo, dan juga pengurus cepat beradaptasi dan mudah paham satu sama lain. Kedua yaitu weakness, kelemahan, sayangnya inisiatif pengurus masih rendah dan beberapa pengurus kurang responsif. Ketiga selanjutnya yaitu opportunity, media sosial yang telah memiliki banyak pengikut sehingga bisa memaksimalkan publikasi, dan keberlangsungan pandemi yang mengharuskan MT tetap selalu aktif via daring. Terakhir yaitu ancaman threat, kurangnya pemeliharaan media sosial di tahun kepengurusan sebelumnya. Program kerja dan agenda. Tahun ini Kominfo sendiri akan melaksanakan dua program kerja yaitu IMX dan iFit. Sedangkan untuk agenda ada tiga yaitu iMedia, iPress, dan iCampaigns. Untuk program kerja pertama yaitu IMX, di mana IMX ini diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk menyebarkan informasi melalui media cetak dan disebarkan kepada pihak-pihak yang terjalin dengan INTLI. Arahan kerjanya itu bertanggung jawab terhadap public image INTLI melalui media informasi. Selanjutnya untuk tujuan dari IMX ini yaitu sebagai wadah meningkatkan public image INTLI, kemudian sebagai wadah persebaran informasi dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan terakhir wadah jurnalistik bagi anggota INTLI secara aspiratif.
IMAX ini diharapkan tercetak sebanyak 45 eksemplar dan terpublikasi. Kemudian IMAX ini tersebar ke 39 anggota IMTLI dan minimal 3 instansi lingkungan. Untuk waktu pelaksanaannya, IMAX ini dikerjakan sepanjang kepengurusan dan akan direncanakan selesai pada akhir kepengurusan. Untuk anggaran dananya dibutuhkan Rp1.350.000 untuk mencetak 45 eksemplar. Sasarannya yaitu seluruh anggota IMTLI dan organisasi instansi lingkungan di Indonesia. Oke, lanjut lagi ke program kerja kedua, yaitu iFeeds, di mana iFeeds ini diharapkan menjadi wadah kreatif persebaran informasi berupa video berisi tentang informasi-informasi terkait IMTLI. Arahan kerja yang sesuai dengan iFeeds ini yaitu bertanggung jawab terhadap public image IMTLI melalui media informasi. Penanggung jawabnya itu dari divisi desain kreatif. Tujuan dari iFeeds sendiri yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan public image IMTLI. Kedua, sebagai wadah persebaran informasi dalam bentuk video. Kemudian targetnya itu diharapkan iFeeds ini terpublikasi pada seluruh sosial media IMTLI pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, mendapatkan 150 viewers di YouTube dalam waktu 2 bulan untuk masing-masing video. Untuk waktu pelaksanaan, iFeeds pertama yang membersihkan tentang profil IMTLI intensif akan dikerjakan pada bulan Juli ini dan akan dipublikasikan pada bulan Agustus. Untuk iFeeds kedua yaitu iFeeds yang berdiskusikan tentang aksi-aksi IMTLI in Action akan dikerjakan pada bulan Oktober dan insya Allah akan dipublikasikan pada November 2020 ini. Ada anggaran dana dan sasarannya itu ya umum. Oke, lanjut ke agenda pertama yaitu iPress dengan 3 bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan pertama yaitu Enviro Bulletin, merupakan bulletin periodik IMTLI yang akan diterbitkan minimal 2 kali dalam kepengurusan kali ini. Enviro Bulletin ini berisikan tentang isu-isu terkini tentang lingkungan. Kedua, ada Opini Enviro, merupakan opini dari teman-teman mahasiswa teknik lingkungan se-Indonesia maupun isu-isu terkini tentang lingkungan yang nantinya akan dipublikasikan di media sosial IMTLI. Ketiga, ada Enviro News yang merupakan sumber informasi teraktual mengenai kegiatan IMTLI dalam kepengurusan 2019-2020 dalam bentuk live report pada saat berlangsungnya kegiatan atau liputan pasca acara. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan iPress ini, yang pertama Enviro Bulletin dilaksanakan pada bulan Juli dan Oktober dengan tempat yaitu media sosial. Kedua, Opini Enviro dilaksanakan pada bulan Agustus dengan tempat yaitu media sosial juga, dan Enviro News ini waktunya mengikut ke kegiatan atau program kerja dari departemen lain, tempatnya itu media sosial juga. Tujuan dari iPress ini yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan eksistensi IMTLI dan sebagai sumber informasi teraktual IMTLI. Untuk sasarannya yaitu umum. Lanjut lagi ke agenda kedua yaitu agenda iMedia dengan 2 bentuk kegiatan. Yang pertama, Info IMTLI, merupakan portal informasi bagi seluruh anggota IMTLI baik institusi maupun regional untuk disebarkan di media sosial IMTLI. Yang kedua yaitu Enviromedia, yaitu pemeliharaan media sosial IMTLI dengan menghitung seperti followers, like, retweet untuk masing-masing sosial media. Pertama OA Line, kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat Twitter, kelima website, keenam YouTube, dan yang terakhir itu isu. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, Info IMTLI waktunya eventual dan tempatnya media sosial. Kalau Enviromedia waktunya itu sepanjang kepengurusan setiap bulan dan tempatnya yang pasti media sosial juga. Tujuannya yaitu sebagai pusat penyebaran informasi IMTLI dan bertanggung jawab mengelola seluruh akun media komunikasi IMTLI. Anggaran dana untuk di sini yaitu Enviromedia
perpanjangan domain website sebanyak Rp60.260 ya, dan sasarannya itu umum. Untuk yang terakhir ini yaitu agenda iCampaigns dengan bentuk kegiatan seperti greeting card, yaitu pemberian ucapan selamat pada hari-hari besar dan hari-hari terkait lingkungan dalam bentuk visual grafis. Kedua yaitu infografik, membantu departemen lain di PBMT dalam pengerjaan desain grafis dan publikasi semua proker dan agenda di PBMT. Infografik ini sebagai contohnya yaitu Eco Lifestyle yang merupakan agenda dari Pengmas. Dan yang terakhir yaitu IMTI Starter Kit, yaitu bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan juga Hublu serta regional dalam membentuk atau membuat publikasi terkait IMTI dalam bentuk pamflet, brosur, spanduk, stiker, video profil, buku profil, presentasi dan sebagainya. Contoh dari IMTI Starter Kit ini ada di GTC, proker dari Dagri. Untuk waktu dan tempatnya, greeting card dan infografik itu waktunya eventual dan dilaksanakan di media sosial IMTI, sedangkan untuk IMTI Starter Kit itu waktunya eventual juga, tapi tempatnya itu kondisional sesuai tempat berlangsungnya proker dari departemen-departemen lain di PBMT. Tujuannya yaitu sebagai pusat penyebaran informasi IMTI dan bertanggung jawab mengelola seluruh akun media komunikasi IMTI, serta membantu departemen-departemen lain di PBMT dalam hal publikasi proker dan agenda, yaitu arahan kerja poin keempat. Sasarannya umum. Cukup sekian pemaparan Departemen Kominfo dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam lestari.